Karya ilmiah. Definisi karya ilmiah adalah suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah: objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta, tidak pleonastis. Syarat-syarat karya ilmiah. Karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Karya ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar. Definisi karya ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Penulisannya pun tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Ciri-ciri karya seni ilmiah: ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer. Pengertian karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan bahasa yang populer atau biasa digunakan atau tidak terlalu formal. Baiklah, saya akan memberi contoh karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Internet bagi Perkembangan Remaja. Internet ialah jaringan global antar komputer untuk berkomunikasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia, seperti sekolah, universitas. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyediaan informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak, berbagai lokasi di seluruh dunia. Manfaat umum internet bagi remaja. Berdasarkan survei di Amerika Serikat membuktikan jika berselancar di dunia maya, bermain game online, dan bermain situs jejaring sosial justru baik bagi perkembangan remaja. Manfaat dalam pendidikan. Internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan kita menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan kita untuk mencari suatu bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata. Melalui akses dunia maya internet ini, kita dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh, dan juga mencari informasi yang sangat kita butuhkan. Sarannya yaitu sebaiknya para remaja dapat memanfaatkan media internet secara maksimal dalam peningkatan kualitas diri sekaligus peningkatan sumber daya manusia seutuhnya sebagai generasi penerus bangsa. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan karangan ilmiah dengan non-ilmiah. Istilah karangan ilmiah dan non-ilmiah merupakan istilah yang sudah sangat lazim diketahui orang dalam dunia tulis-menulis. Berkaitan dengan istilah ini, ada juga sebagian ahli bahasa menyebutkan karangan fisik dan non-fisik. Terlepas dari bervariasinya penanaman tersebut, hal yang sangat penting untuk diketahui adalah karangan ilmiah maupun non-ilmiah atau fiksi dan non-fiksi atau apapun namanya. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dari berbagai aspek. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah yang telah disebut di atas, yang tergolong dalam karangan ilmiah adalah laporan, makalah, skripsi, tesis, disertai. Yang tergolong karangan semi ilmiah antara lain artikel, faktur, kritik, esai, resensi. Yang tergolong karangan non-ilmiah adalah anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, serber, novel, roman, puisi, dan naskah drama. Berbeda karangan ilmiah dengan semi ilmiah. Kecermatan dalam bahasa mencerminkan ketelitian dalam berpikir adalah slogan yang harus dipahami. Dalam berbahasa, mencerminkan ketelitian dalam berpikir adalah slogan yang harus dipahami dan ditetapkan oleh seorang penulis. Bahasa dalam karangan ilmiah menggunakan ragam bahasa Indonesia resmi. Ciri-ciri ragam resmi yang menerapkan ketika ejaan EYD yang digunakan.
Di perguruan tinggi khususnya tingkat S1, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karangan ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi tugas akhir. Skripsi umumnya merupakan laporan penyelidikan berskala kecil tetapi dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum ditugaskan kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan menyusun laporan peneliti. Sekian.